Ada seorang Habib yang ingin masuk di sebuah wilayah, akan tetapi dicegat oleh beberapa orang. Katanya, kamu tidak boleh masuk di wilayah ini sebelum kamu menunjukkan qaumahmu. Maka Habib tersebut mengatakan, ya Allah, turunkanlah hujan susu, karena aku, anaknya Abdullah Al-Idrus, akan masuk ke wilayah ini. Akhirnya katanya hujan susu, teman-teman. Subhanallah. Entah nanti cerita apa lagi, teman-teman, ya. Hujan coklatnya, hujan teh, atau hujan kopi. Kalau bisa ngunjukin karomah, dia bisa masuk begitu. Ya, doa kepada Allah. Ya sama syurbil laban, walad Abdullah dakhal Adan. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Tidak ada habis-habisnya, teman-teman, kalau kita menyimak cerita karamah versi oknum Habib ini. Dan tentu saja yang mereka ceritakan pasti dari kalangan junjungan mereka sendiri. Dan mohon maaf, dari sekian banyak cerita karamah yang pernah saya reaction di channel ini, satu pun tidak ada yang saya percaya, teman-teman, karena alasan saya jelas, ya. Karamah yang mereka ceritakan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan cenderung melampaui mukjizat para nabi, para rasul. Karamah mereka katanya ada yang bisa masuk ke dalam surga. Subhanallah, teman-teman. Sedangkan sahabat Nabi saja yang dijamin masuk surga belum pernah menginjakkan kakinya, apalagi melihat surga, teman-teman. Dari situ saya, teman-teman, saya menganggap cerita-cerita mereka itu banyak bohongnya. Dan dalam urusan agama, teman-teman, tentu kita harus berhati-hati mengambil sebuah rujukan. Dan saya teringat, teman-teman, kisah dari Imam Bukhari ketika beliau mencari satu buah hadis yang menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan. Ketika beliau menjumpai perawi hadis tersebut, beliau, Imam Bukhari, melihat perawi hadis tersebut sedang memberikan makan bagi ternaknya, kudanya kah mungkin, atau sapinya, teman-teman. Akan tetapi ada kejanggalan yang beliau lihat. Si perawi hadis tersebut memakaikan kacamata kepada ternaknya, dan kacamata tersebut berwarna hijau. Maka Imam Bukhari bertanya, kenapa kamu pakaikan kacamata kepada ternakmu? Apa kata si perawi hadis tersebut? Agar ternakku melihat makanan yang dia makan seperti rumput yang berwarna hijau, seperti rumput yang masih segar. Padahal sebenarnya rumput tersebut kering, teman-teman, ya. Nggak tahu model kacamata kuda seperti apa zaman itu, teman-teman. Maka Imam Bukhari langsung meninggalkan orang tersebut, teman-teman, dan dicap sebagai pembohong. Imam Bukhari mengatakan, lah, kalau terhadap binatang saja orang ini bisa berbohong, apalagi sesama makhluk yang lain. Maka pesannya di sini, teman-teman, ya, berhati-hati dalam mengambil rujukan agama, apalagi orang-orang tersebut sering sekali berbohong, teman-teman, ya, entah mengatasnamakan karamah, kemudian mengutip hadis-hadis palsu, teman-teman. Maka sulit bagi saya pribadi untuk menjadikan orang tersebut sebagai rujukan. Baik, kita simak videonya, teman-teman. Ini cerita karamah yang luar biasa. Katanya di kota Aden sana, saya kurang tahu, ya, apakah di daerah Tarim juga pernah terjadi hujan susu. Katanya ada seorang Habib yang ingin masuk di sebuah wilayah, akan tetapi dicegat oleh beberapa orang. Katanya, kamu tidak boleh masuk di wilayah ini sebelum kamu menunjukkan qaumahmu. Maka Habib tersebut mengatakan, ya Allah, turunkanlah hujan susu, karena aku, anaknya Abdullah Al-Idrus, akan masuk ke wilayah ini. Akhirnya katanya hujan susu, teman-teman. Subhanallah. Entah nanti cerita apa lagi, teman-teman, ya. Hujan coklatnya, hujan teh, atau hujan kopi. Subhanallah. Baik, kita simak dulu videonya, teman-teman. Di zamannya Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni, Abu Bakar Al-Idrus, dulu ada wali Allah, ulama besar, namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Julukannya Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Adni. Karena beliau magomnya di kota Aden di Hadramut. Jadi kalau ente pernah dengar hujan susu, itu pernah terjadi di zamannya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ya, ceritanya masyhur, itu populer ketika beliau terhalangi buat masuk ke dalam kota Aden. Beliau berdoa kepada Allah, kalau bisa ngunjukin karamah, dia bisa masuk begitu. Ya, doa kepada Allah. Ya sama syurbil laban, walad Abdullah dakhal Adan. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Mendung terus hujan, dan benar-benar hujan susu. Kaget-kaget tuh orang. Ini Habib bukan main-main ini, sampai hujan susu dia bisa. Kalau nggak salah susunya itu sampai sekarang masih ada. Di Aden itu
masih ada susunya tuh dijaga, dilestariin begitu. Bukti bahwa itu nyata. Di Aden susunya masih ada, subhanallah, tapi nggak bisa diminum, nggak boleh, nggak bisa kan buat apa namanya kayak di museumin begitu. Oh iya. Dan memang wali besar karomah, masya Allah. Jadi antum perlu tahu dalam sejarah bahwasanya pernah ke hujan susu? Pernah. Kapan? Di zamannya seorang wali Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Oh, jadi susu itu katanya teman-teman masih ada di kota Aden. Saya kurang tahu di kota Aden ini masih wilayah kota Tarim atau apa. Yang jelas katanya ada di museum, dimuseumkan begitu, tapi tidak bisa diminum. Subhanallah. Kita mau bertanya sekarang, pernahkah Habib ini teman-teman membuktikan di kota Aden itu betul ada museum susu? Apalagi kalau kita menyimak tadi bagaimana bentuk doanya Habib tersebut ketika meminta kepada Allah agar diturunkan hujan susu. Wahai Allah, pemilik langit, turunkanlah hujan susu. Anaknya Abdullah Al-Idrus ingin masuk ke kota Aden. Subhanallah. Seolah-olah doanya ini tetap menunjukkan kesombongannya teman-teman. Sebagai anaknya Abdullah Al-Idrus. Ya Allah, pemilik langit, turunkanlah minuman susu. Karena anaknya Abdullah Al-Idrus ingin masuk ke kota Aden. Ini kan berdoa tapi seolah-olah tidak ada menunjukkan kerendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita berdoa teman-teman harus bersimpuh, menunjukkan bahwa kita ini memang betul-betul butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Lah kok kalimatnya seperti itu? Wahai pemilik langit, turunkanlah minuman susu. Anaknya Abdullah Al-Idrus mau masuk ke kota Aden. Subhanallah. Sampai berdoa pun dinarasikan tetap seperti menunjukkan kedikjayaan mereka, kesombongan mereka, mahrum mereka teman-teman ya. Dan seperti kata Habib ini, cerita ini katanya masyhur atau terkenal teman-teman. Saya katakan cerita ini nggak terkenal ya. Bahkan saya ataupun kalian yang menonton video ini mungkin baru saja mendengar cerita ada pernah terjadi hujan susu teman-teman. Dan itu pun terjadi karena karomah dari kalangan junjungan mereka. Itu nggak terkenal cerita seperti itu teman-teman. Apalagi ini hanya muncul cerita dari kalangan mereka. Coba Habib yang bercerita ini pernah tidak membuktikan bahwa benar adanya di situ museum di mana diawetkan bekas susu yang pernah turun dari langit. Ya, subhanallah teman-teman ya. Begitu mudahnya mereka mengarang-arang sebuah cerita tanpa mereka buktikan sendiri kebenarannya yang katanya ada museumnya tempat diawetkan susu tersebut. Akan tetapi dia sendiri belum pernah membuktikannya teman-teman. Lah seperti inilah teman-teman ya cerita-cerita karomah versi mereka yang saya pribadi sulit untuk mempercayainya teman-teman. Hujan susu lah, entah nanti mungkin ada hujan coklat, hujan kopi, hujan nutrisari atau hujan pop ice, hujan segala macam. Kalau mereka sih semua bisa terjadi teman-teman, apalagi kalau sudah cerita tersebut dibungkus dengan karomah wali, karomah para habib, junjungan mereka teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman video singkat kali ini ya. Silahkan kalian mau percaya, mau enggak teman-teman, nggak ada paksaan di sini ya. Kita di sini hanya sekadar berbagi teman-teman ya. Seperti inilah para habib-habib ini kalau bercerita masalah junjungan mereka. Sangat-sangat menyanjungnya dengan sanjungan yang luar biasa, bahkan tidak segan-segan mampu atau berani mengarang-arang cerita-cerita bohong. Kalaupun cerita ini sudah turun-temurun teman-teman, ya turun-temurun dari kalangan mereka saja, nggak terkenal secara umum teman-teman, sebagaimana kisah para ulama seperti Imam Syafi'i ya, yang terkenal dari kalangan manapun, kisah Imam Bukhari, bagaimana kisahnya menuntut ilmu, itu semua terkenal teman-teman ya, baik dari kelompok ini semua mengetahui cerita tersebut. Akan tetapi cerita seperti ini ya baru kali ini kita dengar teman-teman, dan itu pun dari cerita para oknum habib-habib ini. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.